Ustazah Nisa akan menjelaskan mengenai cara kerja telinga. Kira-kira bagaimana sih proses telinga kita dapat didengar? Yang pertama, suara itu berasal dari luar, terus masuk ke telinga melalui udara, terus suara tersebut ditangkap oleh gendang telinga, ya. Akibatnya gendang telinga itu bergetar. Nah, getaran ini lalu diteruskan oleh tulang-tulang pendengaran di bagian dalam. Terus selanjutnya tepatnya di ujung saraf. Oleh saraf, getaran tersebut disampaikan ke otak agar diolah sehingga kita dapat mendengar. Selain sebagai indera pendengar, telinga juga dapat berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh. Nah, kalau kita dapat simpulkan, proses pendengaran itu seperti ini ya. Mulai dari getaran saraf sampai bunyi, ke gelombang bunyi ditangkap oleh daun telinga, terus gelombang bunyi itu merambat ke liang telinga, bunyi bergetar ke gendang telinga, getaran gendang telinga bergetar ke tulang-tulang pendengaran, terus koklea atau rumah siput ini menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran dan mengirimnya ke saraf pendengaran, terus saraf pendengaran mengirim dan merangsang bunyi ke otak, terus otak menerjemahkan bunyi yang didengar. Maka begitulah cara kerja dari telinga. Terus kira-kira ternyata ada loh kelainan pada telinga atau kelainan pada organ pendengaran kita. Yang pertama adalah tuli. Tuli itu merupakan ketidakmampuan telinga untuk mendengarkan bunyi atau suara. Terus yang kedua adalah congek. Congek itu adalah penyakit telinga yang biasanya disebabkan oleh infeksi pada bagian telinga yang tersembunyi di tengah. Nah, pada gambar ini kita bisa lihat bahwa biasanya orang-orang yang tuli menggunakan alat ini sebagai alat bantu mendengar mereka. Insya Allah jika mereka menggunakan alat ini, pendengaran mereka dalam menangkap suara itu bisa lebih didengar ya. Ingat, sekali lagi Ustazah Nisa sampaikan bahwa kita harus bersyukur karena kita masih bisa mendengarkan suara-suara yang ada di muka bumi ini. Ada loh orang-orang yang juga memiliki kelainan pada telinganya sehingga tidak dapat bisa mendengarkan suara atau bunyi-bunyian yang ada di dunia. Oke, selanjutnya cara memelihara kesehatan telinga. Yang pertama, kita pastikan membersihkan telinga dengan teratur ya. Jangan sampai telinga kita itu sudah berisi atau sudah banyak kotorannya. Terus yang kedua, bersihkan dengan benda yang lunak seperti kapas pembersih. Terus yang ketiga, jangan sekali menggunakan benda tajam dan keras untuk membersihkan telinga kita. Bahaya ya nak, bisa berdarah dan juga efeknya bisa kemana-mana. Ingat tadi, telinga itu berhubungan dengan mulut kita juga dan berhubungan dengan otak. Oke, harus dijaga dengan baik-baik pemberian dari Allah. Selanjutnya, keberagaman. Selain anggota tubuh yang harus kita syukuri, juga harus mensyukuri keberagaman ya, sebagaimana yang Ustazah Nisa telah bilang kemarin, keberagaman ada di Indonesia. Sikap baik untuk menghadapi keberagaman adalah saling menghormati dan menyayangi satu sama lain ya, dan tidak mengejek kawan yang memiliki suku yang berbeda dengan kita. Harus saling menghargai perbedaan ya, tidak boleh mengejek, tidak boleh menghina jika orang itu memiliki suku yang berbeda atau kulit yang berbeda dengan kita. Seperti yang ada di dalam surah Al-Imran ayat ke-103, dikatakan bahwa berpeganglah kamu semuanya pada tali Allah dan janganlah kamu bercerai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu. Terus Allah berarti Allah melarang kita untuk bercerai-berai atau bermusuhan satu sama lain. Walaupun kita memiliki keberagaman, harus saling bersatu ya. Baik, selanjutnya, nah kemarin kan Ustazah Nisa sudah menjelaskan mengenai alat musik yang beragam. Ternyata ada lagi nih Ustazah Nisa mau tunjukkan makanan-makanan khas daerah yang ada di Indonesia seperti sega jemblang. Sega jemblang ini makanan khas dari Cirebon atau Jawa Barat. Terus ada nasi pecel. Nasi pecel ini biasanya sarapan khas masyarakat Madiun, Jawa Timur. Terus ada juga lontong sayur. Lontong sayurnya biasanya ditemuin di Jakarta dan Jawa Barat, tapi biasanya ada juga di Batam ya, tapi asalnya dari Jakarta dan Jawa Barat. Terus kalau nasi kerawu ini biasanya dari kota Gresik
Terus selanjutnya kalau nasi gudeg biasanya berasal dari makanan favorit orang Yogyakarta. Terus Ustazah Nisa mau tanya nih, kira-kira kalau sate dari mana ya asalnya? Ada yang tahu? Sate itu biasanya dari Madura. Oke, terus kalau pempek atau tekwan, kira-kira dari mana, ada yang tahu? Iya benar, dari Palembang, Sumatera Utara. Oke, kita lanjut ke apa lagi nih? Ada keberagaman apa lagi nih ya? Oh, ternyata ada rumah adat. Rumah adat, ada rumah Gadang dari Sumatera Barat, terus ada rumah Balai Batak Toba, terus ada rumah adat Baileo, terus ada rumah adat Aceh namanya Rumoh Aceh, terus rumah adat Tangkonan, ini rumah adat orang Sulawesi Selatan atau orang Toraja, terus ada rumah adat Bangka Belitung. Terus Ustazah Nisa mau tanya nih, kira-kira kalau rumah adatnya orang Kepri apa ya? Ayo coba dicari tahu ya, kira-kira rumah adat dari ke Provinsi Kepulauan Riau.